Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Warung AC Vlog. Kali ini saya akan bahas tentang motor baru Suzuki yang rilis di Indonesia, yaitu Suzuki Gixxer SF250. Motor ini pertama kali diluncurkan, banyak yang menilai negatif ya, terutama dari netizen Indonesia. Maka banyak yang bilang jika motor ini dibully se-Indonesia ya. Alasannya kenapa? Karena pertama, motor ini cuma 250 cc satu silinder. Keduanya karena memang desain Suzuki ini emang aneh ya, terutama karena motor ini berasal dari Suzuki India ya, yang berbeda dengan tren yang ada di Indonesia. Kemudian dibulinya juga karena motor ini telat banget datangnya ya, karena pasar 250 cc satu silinder ini udah lewat banget ya, udah 10 tahun yang lalu. Nah, untuk mengetahui lebih detail tentang motor ini, kalian lihat aja videonya berikut ini. Di depan saya ini ada Suzuki Gixxer SF250 yang launching kemarin ya. Sekarang motor ini dipajang di GIIAS 2021. Modelnya cakep juga ya, dengan apa namanya, stripping biru dan silver MotoGP. Jadi, Suzuki Gixxer 250 ini adalah produksi Suzuki India ya. Jadi apa namanya, motor ini didevelop untuk pasar India. Jadi untuk desainnya ya wajar aja karena mengusung selera India juga sih. Nah, untuk spesifikasi mesinnya ini cuma 250 cc satu silinder ya. Mesin baru dari Suzuki dengan inovasi yang namanya pendingin oli. Jadi motor ini tidak pakai radiator air cooler, melainkan pendingin oli. Tampilan sampingnya ini cukup gagah ya. Kalau kita lihat AC-nya emang nggak terlalu kecil juga, cukup gagah juga, gambot gitu kan. Apalagi kaki-kakinya mogeluk banget, terutama jika dilihat dari knalpotnya mid-shift muffler dengan dua lubang. Jadi walaupun motor ini cuma satu silinder, tapi terlihat gagah. Ya biar dikira identitasnya dua silinder gitu kan. Yang bagian belakangnya ini gak seperti motorsport pada umumnya. Ini menggunakan behel ya, jadi pegangan bagian belakang. Lampu remnya kecil. Ini spakbor belakangnya dipadukan dengan mudguard. Jadi ciri khas motor India ini pakai spakbor tambahan di bawah ini. Motor ini windshield-nya kecil banget dibanding motor sport fairing Indonesia pada umumnya. Di sini lampunya bertumpuk ya, ala GSX, cuman ini lebih tajam. Depannya ini kayak ada moncong paruh bebek ala motor adventure. Lampu sennya di kiri kanan masih bohlam. Bannya cukup lebar juga. Velgnya dibanding ini ada perbedaan antara Gixxer 150 dan juga 150 dari desain velgnya ya. Velgnya ini 10 palang dan di sini mesinnya ini. Jadi motor ini pakai sistem oil cooler ya, dan satu. Samping sini mesin. Belakangnya dari WB sama Ari pit stop nih. Ini kalau dilihat dari sini apa namanya, stangnya pakai clip-on ya, cuman ini lebih ke genre sport touring. Jadi ergonominya ini lebih santai ya di atas. Speedometernya full digital.
kuncinya masih biasa ya, bukan keyless seperti GSX di Indonesia. Masih pakai kunci biasa. Ini tangkinya gambar mana? Joknya. Knalpotnya double barrel. Knalpotnya pendek, cuman 2 lubang. Jadi meskipun ini cuma 1 silinder, lubangnya 2, jadi terlihat kayak 2 silinder. Belakangnya ini pakai mudguard ala motor India ya. Pakai chrome juga, lebih jaga, lebih. Berapa ukurannya? Fitur yang diusung motor ini adalah punya sudah serba LED ya. Terus kemudian remnya juga sudah ABS. Ini ABS-nya 2 channel juga. ABS. Kemudian apa namanya? Speedometer sudah full digital. Jika pemirsa bayangkan apa namanya gimana ergonomi seorang mengendarai motor ini seperti ini, seperti masih WB ini nih. Untuk harga Suzuki Gixxer SF 250 ini di Indonesia dibanderol sekitar 49,3 jutaan ya. Motor ini terbilang lebih murah jika dibandingkan motor sport 250 cc 2 silinder yang ada di Indonesia seperti Honda CBR yang sudah tembus 60 jutaan ya, atau ZX 25R yang mungkin di atas 100 jutaan. Tapi kalau jika dibandingkan sekelasnya yang 1 silinder seperti Ninja 250 SL, jelas motor ini di atasnya ya, lebih mahal. Dan motor ini dijual dengan 3 pilihan warna, diantaranya warna ini ya, warna silver biru, jadi stripping MotoGP. Kemudian ada juga yang warna biru, dan yang ketiga adalah warna hitam. Nah, buat kalian yang penasaran dengan motor ini bisa kunjungi Gias 2021 ya di CBSD Serpong untuk lebih jelasnya. I've seen things that you wouldn't believe. I was lost until I found. Kesimpulannya ya, kalau menurut saya sih untuk motor 250 cc 1 silinder sendiri gak terlalu bermasalah ya, karena motor ini juga bergenre sport touring, bukan sport yang racing ya untuk balap gitu kan. Terus ergonomi ridingnya juga terbilang cukup nyaman pastinya, dengan jok tebal khas Suzuki India ya, motor-motor India gitu kan. Terus kelebihan motor ini juga punya build quality yang punya standar Suzuki banget ya, karena hampir semua motor Suzuki ini memiliki build quality yang oke banget, dan juga material yang lumayan lah ya, standar Suzuki pokoknya. Terus yang menjadi kekurangan motor ini ya, walaupun 250 cc 1 silinder ini, karena motor ini telat lahir di Indonesia ya. Harusnya motor ini lahir 10 tahun yang lalu, atau di saat Honda CBR 250R rilis di Indonesia. Ya karena telat itu mungkin ya sekarang terbilang tertinggal ya, terutama karena Riva-nya sudah memiliki banyak varian 250 cc mulai dari 2 silinder sampai 4 silinder ya. Jadi jelas di sini Suzuki ketinggalan banget. Terus kekurangan lainnya karena motor ini adalah rakitan India ya. Jadi bukan masalah build quality-nya, tapi karena desainnya. Desain dari India itu punya tren dan selera tersendiri ya. Jadi akan sangat beda dengan selera di tanah air. Cuman sayangnya produk-produk India sekarang menjadi produk global. Karena nggak hanya di Indonesia, motor India juga dijual di beberapa negara ASEAN, terus di Jepang, di Taiwan, bahkan ke negara Amerika Latin. Ya jadi mau gimana lagi? Jadi desain Suzuki ini ya emang dipaksakan untuk pasar global. Tapi seandainya mungkin kalau ada perombakan desainer dari India menjadi modelnya lebih cakep lah, dengan selera
global yang modern saat ini mungkin bisa lebih baik ya gitu. Untuk harganya sendiri memang agak lebih mahal dari Ninja 250 SL yang sebenarnya pesaingnya, tapi kalau dibandingkan dengan Sport 250 cc 2 silinder, jelas motor ini lebih murah walaupun motor ini impor dari luar negeri. Oke, segitu saja informasinya. Semoga informasi ini berguna dan juga untuk like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.